susah kalau untuk ngoyo, untuk drap bola cepet nggak bisa. Kalau Berat banget soalnya ya. kalau untuk ngolah gue enak banget ini. Tapi emang kerasanya Kalau kita untuk main drop juga enak banget. kalau defense-nya karena ada ngoyo ya tadi ya. Enggak sih. Enak juga. Enak juga, cuma Hai teman-teman pencinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel ini guys. Dan kali ini guys, di depan saya ada raket populernya Li Ning. Setiap saya ngupdate konten terbaru, pasti subscriber ada yang komen nanyain raket ini. Dan beberapa waktu yang lalu, saya udah ngupload proses unboxing raket ini. Ini adalah raket dari brandnya Li Ning. Harganya terjangkau dan banyak yang make. Walaupun ada sebagian yang cocok dan sebagian yang lain kurang cocok. Dan nanti pun bakal kita kupas tuntas ya, kelebihan dan kekurangan raket ini. Ini adalah raket dari brandnya Li Ning, yaitu Li Ning Super Series SS 2020 Special Edition. Beberapa kesempatan saya udah nyobain raket ini ya. Dan untuk menambah referensi buat teman-teman sih, raket ini kemarin saya cobain juga ke kawan-kawan grup saya. Yang sebetulnya nyaris 11-12 secara power, tenaga, stamina nyaris mirip dengan saya. Dan itu jadi gambaran buat teman-teman. Kira-kira kenapa raket ini sebagian cocok dan sebagian nggak cocok. Dan nanti pun kita bakal dengerin ya testimoni dari mereka tuh kayak apa. Dan sebetulnya di video unboxing kemarin, spesifikasi dan bagian per bagian semua teknologi raket ini udah saya jabarkan, udah saya sampaikan. Tapi untuk video di feel pemakaian atau review pemakaian kali ini pun saya ulas secara singkat buat patokan biar teman-teman nggak bolak-balik ngeliatin video-video yang lama. Jadi dengan spesifikasi bawaan pabrik, raket ini beratnya sebetulnya 4U dan balance point-nya head heavy. Kemarin setelah saya setting begini guys, dipasangkan senar dan juga ada grip bawaannya, raket ini tuh jadi total beratnya 90 gram kurang lebihnya. Dan balance point-nya di 305 sampai 310 mm. Dari sini sih kita udah bisa ngasih garis bawah ya, bahwasanya raket Li Ning SS 2020 Super Series ini masuk di kategori raket power. Makanya kenapa di bagian shaft ini tertulis head heavy frame plus powerful smash shaft. Di lain sisi dengan stiffness yang beberapanya bilang medium dan yang saya rasakan sih medium agak lentur sedikit. Ya mungkin kalau misalnya medium 5, fleksibel 1, ini di angka 4 lah ya. Jadi mediumnya tuh rada lentur sedikit. Dengan feel kelenturan shaft raket ini, buat saya pribadi sih ngerasain memang raket ini dipakai main cepet kurang responsif. Karena ketika kita gerak dia agak ada delaynya guys. Jadi ketika kita mau menggerakkan tangan, ketika kita swing itu guys, jadi kerasa raket ini tuh rada melengkung dulu gitu. Setelah itu baru masuk ke timing baliknya raket, das gitu. Dan dengan raket yang tipikalnya rada lentur, walaupun ya masih bisa dikategorikan medium sebetulnya. Buat saya pribadi sih untuk menyamankan pakai raket ini memang menambah kecepatan timing saat mukul guys. Jadi tangan kita ayunannya dibuat rada cepat sedikit. Itu bakal ngaruh nanti di performa raketnya. Itu salah satu usaha saya sih kalau mau pingin nyaman pakai raket-raket yang lentur. Walaupun ini nggak terlalu lentur banget, nggak kayak beberapa raket misalnya Mizuno Carbosonic 89, Carbosonic 73, atau raket Nemo Space X 200 yang udah saya review semua itu guys, yang kerasa lebih lentur dari ini. Yaitu salah satu usaha untuk menyamankan raket ini. Membuat swing kita itu timingnya lebih cepat dari biasanya. Apalagi kalau kita bandingin dengan raket-raket stiff, raket-raket yang lebih kaku ya, medium stiff atau stiff, ya rada beda semua timingnya. Makanya seringkali di video-video saya bilang, ya raket-raket lentur itu bisa maksimal juga kalau kita bisa nemukan timing pukulannya. Kalau nggak nemukan timingnya ya raketnya nggak bakal nyaman.
tapi dengan standar stiffness yang nggak terlalu kaku, masuk di medium ke medium fleksibel. Buat saya pribadi nggak bisa terlalu dipakai main cepet ya, tapi ketika ada bola atas nggak perlu butuh tenaga besar ya, karena raket ini tuh udah ngasih lenturan yang cukup banget. Bahkan kondisi saya yang lagi cedera, nggak mau jumping smash atau nggak mau mengeluarkan tenaga yang kenceng banget, raket ini udah ngasih power pukulan yang cukup banget, lumayan keras. Di sisi lain, dengan balance point yang lumayan tinggi, saya sering kali bilang balance point di atas 300 mm, ya buat saya pribadi cuman enak buat forehand, nembak-nembak, smash-smash, drive forehand. Tapi buat pukulan-pukulan backhand termasuk defense kita pun ya rada telat sih. Ya kurang nyaman. Walaupun catatannya ketika kita bisa adaptasi ya bakal bisa menyesuaikan juga sih. Tapi secara keseluruhan dengan shaft yang agak lentur dan juga balance point-nya terlalu tinggi, saya pribadi ya kurang klop lah, kurang gue banget lah. Tapi apakah tetap enak dipakai? Ya, masih cukup enak banget. Secara kesolidan raket ini solid banget. Dan apalagi sekelas Li-Ning ya, di harga 450 sampai 500 ribuan sih, dengan feeling dan kesolidan raket ini saya bilang ya oke banget sih. Ini solidnya bagus dan dipakai swing-swing juga stabil. Nggak terlalu lentur-lentur banget, nggak terlalu geter-geter banget. Biasanya yang kerasa geter banget tuh di tangan saya kalau raketnya fleksibel banget ya. Walaupun ada beberapa raket yang fleksibel banget tapi tetap solid ya. Jadi ya buat temen-temen yang nggak ada masalah dengan power, tenaga, stamina-nya juga panjang, saya rasa raket ini cocok buat temen-temen yang pingin sering-sering gebuk ya. Karena spesifikasi 90 gram, 3U ke 2U, dan BP yang super tinggi. Ya ini kategori raket yang buat penembak-penembak handal lah ya. Jadi kesimpulannya buat saya pribadi, raket ini sangat worth it buat teman-teman yang suka gebuk di belakang. Buat yang sering drive cepat, motong-motong bola secara cepat, dan sukanya adu-adu drive dan lebih banyak defense, ya mungkin harus berpikir ulang lah untuk ngambil raket ini. Karena masih ada banyak seri-seri raket tuh yang lebih soft lah, atau lebih santai, lebih support untuk permainan yang nggak terlalu mengandalkan power banget. Dan ketika kemarin raket ini saya cobain ke kawan-kawan sih ya, ada dua ya, ada Arif dan Rico. Sebetulnya sih standar power dan tenaganya mirip banget dengan saya, dan keduanya ternyata punya testimoni yang berbeda. Ketika saya lihat mainnya Arif sih, smash-smashnya keluar banget, flashing-flashnya dapet, walau beberapa kali dia rada adaptasi sih di awal. Karena mungkin karakter tipikal raketnya rada berbeda dari raketnya dia ya. Dan setelah main pun saya tanyain testimoninya terkait pemakaian raket ini. Enak gak raketnya? Raketnya enak. Cuma ini tarikannya kurang kencang. Tarikan ya? Mau yo, kalau tenaganya double ya kuat. Padahal aku minta tarik 28 kemarin. Menurut saya ini tarikan berapa nih? Aku minta 28 kemarin. Ya 26 lah. 26 ya? 26 27. Agak tapi 26. Kalau bisa malah kendor banget ya? Iya kendor banget. Paling kalau kendor gini kalau bagian 66 gitu mana nggak. Ini kalau tenaganya nggak double ya nggak ada suaranya cemetan. Ya. Tapi tadi lumayan kan ada cemetannya. Bagus. Kalau tapi emang kerasanya. Kalau kita untuk main drive juga enak banget. Kalau defense-nya karena ada ngoyo atau ya? Enggak sih. Enak juga. Enak juga, cuma pengaruhnya di senar. Ini tadi kan tak biasain aja. Defense-nya tak biasain aja. Kategori kayak gini tuh termasuk raket berat atau ringan? Ya sedang sih. Sedang ya. Yang lebih berat aja ada. Ada. Raketnya sampean lebih berat dari ini atau lebih ringan? Raket agak berat sedikit. Tapi raket apa? Ya karena lebih ringan karena ini dari handuk juga sih. Thousand saya pakai thousand. Thousand di naik 8 ribu. 6.000 ya. Oh iya. Ya, ini palanya nggak terlalu berat banget ya. Ini palanya kerasa berat. Mainnya nggak tahu jadi kalau misalkan belebetnya diganti handuk dari handuk ya nggak tahu juga. Lebih enak ya. Dan juga senarnya juga kan kita ganti. Ya, menurut Arif sih memang raket ini masih sangat nyaman di tangan dia, dan memang saya ngerti raket Arif itu rata-rata ya berat-berat. Yang 4U-nya itu 4U ujung atas lah ya, kira-kira mendekati 3U lah. Memang raketnya rada-rada berat ya. Makanya dia sendiri ketika adaptasi dengan raket ini nggak terlalu lama ya. Dan ketika main sih kelihatan lumayan nyaman banget. Dan ketika ini raket saya cobain ke Rico, nah Rico ini sebetulnya tipikal raketnya mirip-mirip sama saya. Kenyamanannya itu nggak terlalu BP tinggi dan nggak terlalu berat banget. Makanya ketika Rico habis main pakai raket ini,
testimoninya yang rasa berat sih. Mantap. Mantap. Gimana aku pakai raket lining terviral ini? Ini raket lining murah paling viral di YouTube. Enak katanya tadi. Enak sih, cuman Berat karena beratnya Berat, terus Rek. kendor juga gitu. Jadi harus pakai ayunan gitu. Jadi banyak bolanya agak jalan. Tapi kalau cuma nggak jalan ya bolanya. Karena senarnya kendor ya. Senarnya kendor. Sama senarnya. Tapi kalau untuk power enak banget. untuk nyemes. Untuk nyemes enak banget. Tapi buat defense ngoyo. Ngoyo banget. Drop juga ngoyo banget ya. Susah kalau untuk ngoyo, untuk drop bola cepet nggak bisa. Kalau Berat banget soalnya ya. Kalau untuk ngolah gue enak banget ini. Untuk cemas di belakang gue jos ini. Sama raketmu apa? Raketmu mana raketmu? Itu. Raket saya. Kalau sama Pro Champ Smash Pro ini kenapa? Ya kalau untuk main depan enak ini. Kalau ini buat Oh iya ini cepat banget ya. Iya. Kalau untuk belakang nggak ada ini. Ringan banget soalnya. Ini raket Pro Champ Smash Pro 100 guys. Iya. Oh iya jauh ini. Jauh. Berat banget parahnya. Ini kayaknya hampir 90 ya. 90 gram. 90 gram. Ini cuma 82. 82 ya. 82. Wajar. Nah tuh, jadi Rico itu lebih nyaman dengan karakter raket yang miliknya Pro Champs yang Smash Pro 100 ya, yang compact. Memang raketnya dari dulu tuh rata-rata compact. Makanya dengan raket-raket isometrik tuh dia rada adaptasi ya dengan feelingnya. Dan yang nggak paling dia sukain memang tarikan senarnya ini yang rada kendur. Kemarin memang saya minta 28 lbs di toko online itu guys. Yang ngerasain memang ini lebih kayak 26 sih. Dan saya nggak sadar sih waktu unboxing kemarin nggak ngecek tensionnya, dan ini memang kerasa kendur. Waktu dipakai main awal pun kerasa, oh ya ternyata raket ini rada kendor ya. Makanya buat temen-temen yang biasa tarikan kenceng, dia kurang nyaman juga sih dengan senar-senar yang kendor kayak gini. Dan ketika Rico main sih ya kelihatan banget sih ya, kerasa nggak nyaman. Yang biasanya suka smash-smash kenceng, dia rada ragu-ragu ya. Entah penyesuaian dengan beratnya atau kelenturannya. Intinya sih dengan raket sebelumnya dia yang Pro Champ Smash Pro 100 itu, yang saya rasakan memang selisihnya ini raket terlalu BP tinggi dan berat secara keseluruhannya lebih berat ketimbang raketnya Rico itu. Dan yang terakhir itu shaftnya ini lebih lentur. Jadi memang perbedaan yang cukup banyak itu, tangan kita adaptasinya agak sulit ya. Ya mungkin sekali partai gitu, baru kedua, ketiga, atau pemanasan dari awal tuh udah pakai raket ini, mungkin ya adaptasinya bisa cepet juga. Tapi itu tergantung masing-masing kita sih. Jadi itu ya guys ya, kesimpulannya bahwasanya raket viral ini, raket special edition ini milik Li-Ning yang seri Super Series SS 2020 special edition ini viral dan populer banget. Jadi setiap orang-orang tuh pasti ngerti raket ini. Dan catatan terpentingnya adalah raket ini bisa cocok buat teman-teman yang memang punya power gede, suka main belakang, main sering nembak-nembak, dominan attack. Ini raketnya salah satunya. Tapi buat teman-teman yang biasa 5U, 6U, dan biasa raket-raket ringan dengan BP yang nggak terlalu tinggi, jangan coba-coba pakai raket ini ya. Kecuali memang teman-teman pingin jadikan raket ini sebagai salah satu koleksi buat perlahan melatih otot. Seperti saya dulu, pasti punya raket yang 5U, 4U, dan 3U. Yang sering dipakai sih 4U, terutama untuk main yang setara musuhnya. Tapi buat main yang musuhnya lebih berat dan sering kita ditembak, saya tentu saja seneng dengan raket yang 5U. Dan buat latihan, ketika temen saya atau musuh saya itu defense-nya nggak terlalu keras, saya pakai raket-raket yang berat ini. Biar nembak-nembak terus. Apalagi pasangan kita di depan bisa main-main naruh bola, motong-motong bola. Bola dari lawan bisa naik terus dan kita tinggal nembak-nembak. Ya ini salah satu opsinya. Jadi raket ini enak atau tidak, cocok dengan pola main kalian apa enggak, kalian sendiri yang bisa menentukan. Jadi jangan cuma ngelihat catnya keren nih. Kayak saya pribadi memang ngelihat raket ini coloringnya seneng, black, gold, dan blue. Itu asik banget kombinasinya. Tapi nggak cuman itu aja yang dibutuhkan ketika kita milih raket biar cocok di tangan.
spesifikasinya wajib cocok. Kalau nggak cocok, alamat, pasti tingkat kenyamanannya jauh dari yang kita harapkan. So, jangan salah pilih raket. Di harga 450 ribuan sangat banyak pilihan raket yang spesifikasinya beda-beda dan bisa kalian sesuaikan dengan tenaga, power, pola permainan kalian, guys. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepuk bulu, sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.